mata pelajaran lima hadis. Alangkah baiknya kita baca doa dulu dipimpin oleh saudara Farhan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan kemarin apa menjelaskan apa kemarin? Tahu. Sekarang masuk kepada pelajaran tentang sabar. Sabar, ada yang tahu tentang sabar? Bisa. Mengapa kita harus sabar? Tahu. Ada yang tahu? Hah? Sabar adalah menahan diri dari sifat kegaduhan, dari sifat emosi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menegaskan kepada hambanya untuk selalu bersabar apa yang menimpa kepada hambanya menimpa kepada hambanya dengan ujian dan cobaan. Maka itu adalah sebagian bentuk kecintaan kepada hambanya. Di sini Nabi Muhammad SAW berkata, coba ada yang mau dibacakan hadisnya? Siapa? Oh siap. Coba. Hadis tentang sabar. Anu Abi bin Salamin an Abi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyadu balagun qala ya Rasulullah amsalu fa amsas fa yubtala rajulu ala hasabin dini fa in kana dinuhu surash tudda kalau wa in kana fi dinihi riqatu baturia ala hasabin dini fama ya barakul balaku bil amdi hatta yatarakuhu yamshi ala ardi ma'alaihi qati. Sama artinya Pak? Ya, sama artinya. Artinya dari Mas'ad bin Sa'id dari ayahnya yang berkata, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Dan apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia diberi jalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Riwayat Tirmidzi. Ada yang bisa menyimpulkan? Anak-anak? Ada yang bisa? Ada. Jadi Lain. coba. Bangsa. Jadi hadis itu menegaskan bahwa setiap orang itu bakal mendapatkan ujian dan cobaan hidup ini. Tapi setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karena itu, para nabi sama rasul itu mendapatkan ujian yang paling berat dan orang-orang yang beriman mendekati para nabi dan seterusnya. Kalau semakin kuat iman kita, maka semakin berat cobaannya juga. Jadi semakin ringan iman seseorang, maka cobaannya juga ringan. Ya, baik. Tangan untuk bangsa. Ya, nanti aja. Allah pulang. Jadi dari hadis tersebut berkaitan dengan keterangan suatu keterangan saya pernah membaca as-sabru yu'inu ala kulli amali. Bersabarlah karena dengan sabar semua perkara akan lancar. Maka relevan dengan hadis tersebut bahwasannya Allah menguji hambanya sesuai dengan takaran keimanan dan agamanya. Maka barang siapa yang berhasil melewati ujian dan cobaan tersebut, maka oleh Allah akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada 3 macam sabar. Ada yang tahu? Tidak ada. 3 macam sabar. Yaitu pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, sabar dalam menjalani larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga,
sholat 5 waktu, maka sholat itu harus melakukannya harus full ya. Jangan sampai seperti ketika kita lagi capek gitu ya, udah pulang sekolah misalkan malas mengerjakan sholat. Nah itu jangan sampai tidak melakukan sholatnya, karena ini adalah ketaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua apa? Sabar dalam menjalani larangan-larangan Allah. Yang bagaimana? Ada yang tahu anak-anak? Tidak ada. Jadi seperti mabok, ya boleh. zina. Ya. Zina itu apa? Oh, nanti aja. Kemudian seperti tidak boleh berkata kepada kedua orang tua. Apa? Berkata apa? Berkata apa? Tahu. Kedua orang tua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fala takun lahuma uff wala tanharhuma." Ada yang tahu artinya? Hah? Ada. Janganlah kamu berkata atau jangan apa? Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Nah dari situ maka janganlah kita sebagai anak jangan sampai berkata contoh Farhan lagi di rumah oleh ibu Farhan disuruh untuk beli bawang ke warung, tapi cek ibu Farhan teh Farhan beli cabai dong ke warung, tapi Farhan teh main game ML. Itu tuh. Mah saya lagi main ML. Jangan seperti itu Farhannya. Jangan sampai kita sebagai anak jangan sampai mengeluarkan kata kepada orang tua dan jangan mengeluarkan kata-kata kurang enak kepada kedua orang tua. Tadi sabar dalam menjalani larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima musibah. Bagaimana sabar dalam menerima musibah? Misalkan Farhan ketika di pesantren. Oh siapa tuh? Oh Cinta. Ketika di pesantren, terus Cinta teh Allah teh diberi ujian dan cobaan seperti sakit, terus kenapa ada? Terus apa? Kian pondok. Terus dikasih bekal sama orang tua, terus dikobongnya malah uang tersebut malah hilang cari orang lain. Nah maka peristiwa tersebut maka kita harus dengan berpasrah sumarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara tawakal. Nah, jadi kesimpulannya kesimpulan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan itu, maka kita harus menerimanya. Maka walaupun cobaan dan ujian seberat apapun dan sepahit apapun, maka kita harus bertawakal kepada Allah. Ada yang tahu bertawakal? Enggak. Bertawakal itu bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menimpa kita, ujian dan cobaan seberat apapun dan sepahit apapun itu adalah dari Allah. Dan maka kita harus mengembalikannya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memohon kelancaran untuk semua masalah tersebut. Nanti insya Allah maka Allah akan memberikan jalannya. Maka yakinlah orang yang diberi cobaan dan ujian tersebut akan diberikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kebahagiaan dan diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mengerti? Coba ada yang mau menyimpulkan?
taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum